Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Dalam kesempatan yang terbatas ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama, saya akan mengawali dengan sebuah kisah atau cerita Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang mungkin cerita ini cerita yang sudah sering kita dengar, cerita yang sudah sering kita konsumsi, tapi tidak ada salahnya untuk kita ulang agar menjadi inspirasi dan semangat kita ke depan. Karena orang bijak mengatakan hafal kaji karena diulang, hafal jalan karena dilalui. Cerita ini berawal pada tahun 1921 ketika Kiai Dahlan usai melaksanakan sholat dan beliau berdoa, yang isi doanya kira-kira beliau meminta pertolongan Allah untuk mendapatkan rezeki, yang rezeki ini ingin digunakan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk membiayai sekolah yang didirikannya, untuk membiayai gaji guru, untuk membiayai karyawan Muhammadiyah pada saat itu. Karena Kiai Dahlan membutuhkan dana sekitar 500 gulden pada saat itu, di mana Kiai Dahlan tidak memiliki uang. Dan kemudian di pagi harinya, Kiai Dahlan terpikir agar untuk memperoleh sumber keuangan ini, Kiai Dahlan kemudian berinisiatif untuk melelang harta benda yang dimilikinya, termasuk pakaiannya, perabot rumah tangga beliau. Walaupun pada saat itu sebenarnya Kiai Dahlan bisa saja untuk meminjam atau memohon bantuan para saudagar-saudagar kauman yang kaya-kaya pada saat itu, Tetapi Kiai Dahlan memilih untuk tidak melakukan itu, Tetapi Kiai Dahlan memilih untuk mencoba mendapatkan dana dengan melelang harta yang dimilikinya. Dan pada pagi hari Kiai Dahlan memukul kentongan yang ada di rumahnya, sehingga orang-orang kauman pada saat itu yang akan berniaga, berkantor, datang berkumpul ke halaman rumah Kiai Dahlan. Setelah mereka berkumpul dan mereka bertanya kepada Kiai Dahlan, "Wahai Kiai Dahlan, ada apa gerangan Kiai memukul kentongan ini?" Kemudian Kiai Dahlan pun menyampaikan informasi kepada masyarakat kauman yang sudah hadir pada saat itu. "Wahai saudara-saudara, saya memukul kentongan ini ingin mengundang saudara-saudara semua, di mana pada saat ini Muhammadiyah membutuhkan dana. Muhammadiyah membutuhkan untuk gaji guru sekolah-sekolah Muhammadiyah. Muhammadiyah membutuhkan dana untuk membiayai karyawan dan operasional sekolah Muhammadiyah, sekitar 500 gulden. Sementara kita tidak punya kas untuk membiayai itu. Oleh karenanya saya mengundang saudara-saudara ke sini untuk saya adakan lelang dari harta yang saya miliki. Silakan saudara-saudara untuk membeli dari harta yang saya lelang." Dan kemudian singkat cerita, warga kauman pun memilih dan membeli barang lelangan Kiai Haji Ahmad Dahlan ini, sehingga terkumpul waktu itu dana sekitar 5.000 gulden yang dari hasil lelangan ini. Setelah mereka melakukan lelangan ini, warga dan masyarakat kauman pun pergi dan pamit kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan tanpa membawa barang lelangan ini. Tentu Kiai Haji Ahmad Dahlan heran, kenapa mereka yang tadi membeli tetapi tidak membawa barang dagangan atau barang lelangan ini. Dan Kiai Dahlan bertanya, "Wahai saudara-saudara, silahkan dibawa barang-barang yang telah dibeli ini, atau saya akan antar ke rumah masing-masing."
Lantas dari diantara mereka menyampaikan, "Wahai Kiai Dahlan, bahwa barang-barang ini tidak akan kami bawa dan kami titipkan di sini untuk Kiai Haji Ahmad Dahlan." Kiai Haji Ahmad Dahlan pun bertanya, "Bagaimana dengan dana yang terkumpul? Yang kita butuhkan hanya 500 gulden." Ternyata dari lelangan ini lebih dari 500 gulden. Dan masyarakat Kauman pun menyampaikan, biarkan sisanya masuk khas Muhammadiyah untuk biaya operasional sekolah, gaji guru dan karyawan Muhammadiyah ke depan. Dan pada saat itu Kiai Dahlan pun mengelola kelebihan dana ini untuk mengembangkan lembaga pendidikan amal usaha Muhammadiyah yang didirikannya yang tepat pada saat itu 1921. Bapak Ibu yang kami hormati, apa yang bisa kita ambil dari cerita singkat tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan memukul kentongan dengan melelang barang atau perabot rumah tangganya? Tentu ini adalah semangat kemandirian, kultur kemandirian, karakter kemandirian yang diletakkan sebagai fondasi awal oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk membangun Muhammadiyah. Sebagaimana Islam juga mengajarkan hal yang sama. Islam mengatakan bahwa tangan di atas itu jauh lebih baik dibandingkan tangan yang di bawah. Yadul ulya khairum min yadis sufla. Dalam hadis riwayat Muslim lainnya mengatakan, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah. Ini bagian dari karakter kemandirian yang ada di dalam Islam. Sehingga kita tahu di dalam sejarah, sahabat Rasulullah yang bernama Abdurrahman bin Auf ketika hijrah bersama Rasul ke Yasrib atau yang disebut hari ini Madinah, beliau pada saat di Madinah lebih memilih untuk dicarikan pasar agar Abdurrahman bin Auf ini bisa berdagang ketimbang dia menerima bantuan saudara barunya, yaitu dari Sa'ad bin Rabi' dari kalangan Ansar yang kaya raya. Abdurrahman bin Auf tentu bukan tidak menghargai atau tidak mau menerima bantuan dari Sa'ad bin Rabi' dari kalangan Ansar yang kaya raya ini. Tetapi semangat yang ada bagi Abdurrahman bin Auf pada saat itu adalah beliau ingin agar jiwa mandirinya terus menyala dan tidak ingin padam karena sebuah pemberian. Dan mandiri tentu bukan berarti kita tidak memerlukan orang lain. Mandiri tentu bukan kita tidak membutuhkan kerjasama dengan orang lain, bukan itu. Tetap justru hal itu sungguh sangat penting. Tetapi dalam konteks ini kemandirian tentu kita bersungguh-sungguh untuk mempertaruhkan dan mengoptimalkan kekuatan dan potensi diri sendiri. Kalaupun ada kerjasama, ada bantuan, ada mitra, ini tentu sebagai kekuatan pelengkap, bukan kekuatan inti. Tetapi kekuatan inti dalam konteks kemandirian adalah pada potensi diri kita sendiri. Dan semangat inilah sesungguhnya yang menjadi dasar dan watak bagi Muhammadiyah sejak awal hingga hari ini. Bahkan kita tahu berdirinya amal usaha Muhammadiyah, termasuk perguruan tinggi Muhammadiyah, tentunya tidak lepas atas karakter dasar kemandirian ini. Tidak lepas atas kekuatan inti yang dimiliki Muhammadiyah, yaitu memiliki kekuatan kemandirian. Kalau Muhammadiyah tidak memiliki kekuatan inti kemandirian, kita tidak yakin amal usaha Muhammadiyah, perguruan tinggi Muhammadiyah bisa tersebar sekian banyak di tanah air ini. Dan inilah modal dasar sebenarnya bagi kita untuk terus maju, untuk terus bangkit, untuk terus berkembang. Karena watak dasar ini kita miliki. Kita lihat hampir semua amal usaha Muhammadiyah, semua berawal dari hal yang terkecil. Semua berawal dari dana yang terbatas. Semua berawal dari lahan yang sangat terbatas. Tapi dengan kekuatan inti yang kita miliki, yaitu semangat kemandirian, sehingga kita bisa melihat amal usaha Muhammadiyah, kita bisa melihat perguruan tinggi Muhammadiyah berdiri gagah
di berbagai daerah yang ada di tanah air ini. Maka Bapak Ibu yang kami hormati, ke depan tugas kita tentu adalah menjaga semangat kemandirian ini, agar semangat kemandirian ini tidak luntur dari masa ke masa. Karena inilah sesungguhnya posisi dan kekuatan kita dalam mengembangkan dakwah Muhammadiyah melalui amal usaha Muhammadiyah. Kalau kultur kemandirian ini terjaga, kalau kultur kemandirian ini mampu kita kelola, insya Allah tidak barang lama, tidak waktu lama, proses-proses perubahan kepada yang lebih baik akan cepat dan bisa kita rasakan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.